semuanya, selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan digital marketing nih. Salah satu cabangnya lah ya dari digital marketing. Tentunya saya nggak sendirian ya, di sini sudah ada narasumber langganan. Kalau ada istilah konten eksklusif tuh ya yang langganan. Nah ini narasumber langganan. Wow. Iya, gimana Kak? Sudah ready? Ya, ready, siap untuk sharing-sharing Kak ya. Oke, siap. Jadi temanya kita hari ini adalah social media ads, boncos atau profit. Jadi lebih ke ngobrol, sharing tentang ikut ads gitu ya. Di sosial media tuh sebenarnya menguntungkan atau malah bikin krik bikin dompetnya Ya, jadi krik gitu. Malah dompetnya jadi ini ya, apa namanya? Jadi, kayak rumah sahung gitu. Apa tuh? Rumah kosong gitu. Oh iya, jadi ya kosong. Jadi Tidak rumah kosong yang tidak terhuni. Tidak gitu. terhuni. Bahaya Kan tuh jadi guys. nggak bisa jajan kalau kayak gitu. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama nih Kak. Kapan sih bisnis atau UMKM lah ya, usaha itu dibilang udah siap nih mulai pasang social media ads? Oke, baik. Kita berbicara ini ya, social media ads ya kayak yang dimana banyak sekali terpatok pada followers kalau misalkan media itu gitu kan ya. Makanya di sini ada namanya CEM atau ads ya gitu ya kayak yang dimana bisnis nih bisa di ads kan ataupun digunakan secara meta ya, secara keseluruhan gitu kan, yang pengguna Instagram gitu kan sesuai dengan spesifikasinya itu memang menggunakan ads. Nah, salah satunya memang harus mempunyai 3 syarat Kak, yang memang 3 syarat ini sangat penting untuk menyiapkan sosial media ads gitu kan. Yang pertama, yang pasti produk tuh sudah terbukti gitu kan. Produk tuh sudah terbukti, sudah ada pelanggan gitu kan, yang dimana pelanggan ini didapatkan oleh media yang sifatnya secara pribadi kita ada gitu. Contohnya ada WhatsApp gitu kan, Instagram yang biasa secara followers gitu kan, kemudian juga offline-nya itu ada gitu minatnya gitu, Aida gitu. Nah, sehingga ketika ada seperti itu, produk ini bisa gitu kan laku tanpa penggunaan iklan gitu kan. Nah, itu syarat yang pertamanya yang harus ada kaitannya dengan karakteristik sudah terbukti di lapangan gitu Kak Aida gitu. Nah, yang kedua gitu kan sudah tahu tentang targetnya, spesifikasi pasarnya gitu ya Kak. Karena di dalam ads juga itu kalau nggak salah ya Kak ya, karena pernah nge-ads juga ya teman-teman. Iya. Itu memang ada jangkauannya itu. Apakah jangkauannya itu wilayah Cilegon, wilayah Serang gitu kan ya. Kalau kita berbicara domisili Banten atau seluruh Indonesia gitu. Atau kita berbicaranya spesifikasinya dari umur, segi umurnya ini berapa. Nah, makanya perlu diketahui produk siap ads itu harus mengetahui berkaitan dengan spesifikasi dari customernya gitu Kak Aida gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga ya kayak itu adalah ada namanya sistem closing and follow up yang sudah rapih gitu ya kayak dalam artian dari segi administrasinya responsif gitu kan ya, kemudian alurnya jelas, cara pembayarannya juga jelas gitu kan. Kenapa? Karena memang ketika kita nge-ads produknya jelas gitu kan, kita mau nanya nih gitu kan. Nah, contoh gitu kan ada nih abon ayam gitu kan. Di situ terteranya hanya gambar abonnya saja gitu kan. Tapi spesifikasi yang dijual di ads kan itu hanya 60 gram. Tapi kebutuhan kita itu pengen misalkan di
bisa nggak gitu kan sampai 1.000 gram gitu kan dalam satu kemasan gitu. Pasti di situ ada namanya obrolan negosiasi kan ya kayak gitu. Nah, maka daripada itu di situ harus ada namanya customer service yang cepat responsif gitu kan ya kayak gitu kan. Nah, sehingga realitanya ketika ada yang menanya seperti itu sudah terhandle gitu kan ya kayak gitu. Jangan sampai hal tersebut itu tidak tertata, dan juga ketika ada yang nanya di dalam es tersebut maka tidak ada yang menjawab, itu yang bahaya Kak. Karena pada dasarnya kita yang tidak memfollow, kita yang tidak tahu gitu kan ya produknya apa, tiba-tiba muncul di dalam media sosial kita gitu kan ya. Nah, bahkan berkaitan seperti itu, kita pun tidak memfollow gitu kan, itu muncul sendiri video kah gitu kan, gambar kah gitu kan, kemudian ada promosi yang menarik gitu kan, bagus banget nih gitu kan, padahal di dalam spesifikasinya itu kan mungkin contoh ya, ambil satu yang mungkin sering masuk di dalam ads itu kan, yang sekarang tren itu mungkin kayak tes mata gitu kan, tetes mata membersihkan katarak contoh. Tapi di iklannya mantap tuh, jos bagus gitu kan ya kayak gitu kan. Tapi di situ spesifikasi dari perizinannya sebagainya belum tercatat kan. Maka kita selaku apa namanya customer gitu kan, nah pasti ada namanya ingin tahu legalitasnya gitu kan ya. Maka di situ harus ada first respon, dokumen-dokumennya lengkap, persiapan itu juga harus siap gitu kayaknya. Jadi seperti itu Kak, karena memang konteksnya gini, ads jalan gitu kan, chat yang banyak yang masuk gitu kan, pasti harus ada yang handle, dan juga siap pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan oleh pelanggan itu harus terjawab gitu kayaknya. Gitu ya. Iya sih, bener sih Kak. Jadi kayak kalau misalnya ads-nya ini udah bagus, udah menjangkau juga sesuai dengan target, ternyata ketika di chat nih sama calon pembeli ya, calon customer, terus kitanya mungkin nggak ada template atau nggak ada sistem SOP lah gitu yang pasti betul. terkait pelayanannya betul gitu ya. Banget. Bisa jadi calon customernya pergi gitu. Jadi ya percuma kita nggak ads, kita marketing dengan canggih apapun, ketika customer datang kita nggak bisa cara menjamu mereka gitu loh ya, sampai mereka akhirnya deal order produk kita. Betul seperti itu. Iya, jadi memang rangkumannya tadi yang pertama produk, harga, market itu harus sudah pasti. Kedua, spesifikasi dan segmentasi produknya itu harus udah ada ya, buat karena di AdSense itu pasti ada pertanyaannya ya, datanya gitu. Untuk menggunakan jasa AdSense sosial media tersebut. Dan yang ketiga, ada SOP atau sistem terkait dengan follow up dan juga customer service atau hospitality lah. Iya, dari seperti itu. Produk kalian. Seperti itu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tadi kan kita bahas tentang kapan sih bisnis udah siap. Nah, kali ini kapan sih bisnis boncos? Kira-kira itu faktor apa gitu loh yang bikin usaha atau bisnis tuh boncos dalam menggunakan AdSense, yang paling umum lah terjadi. Betul. Yang memang sering terjadi itu yang mungkin kata istilahnya di dalam video ataupun dalam media gitu ya kayak pasti ada namanya penjadwalan gitu kan, ketika kita melakukan ads gitu kan, dan video yang seperti apa sih yang akan dilakukan tersebut gitu. Nah, kenapa sih bisa boncos padahal kita udah iklan berbayar gitu kan, yang bukan follower tapi bisa melihat gitu kan ya kayak. Yang pertama itu yang pastinya kreativitas video ataupun kreativitas medianya gitu ya kayak yang diupload itu kurang menarik gitu ya. Karena apa? Ini bukan masalah budget gitu kan ya, tapi memang terkaitan dengan ide
yang sesuai dengan produknya gitu kan, atau sejenis dalam pelayanannya itu seperti apa, entah itu videonya yang tidak jelas gitu kan ya, dari segi openingnya panjang banget opening tapi mana intinya gitu kan, Iya, gitu kan, bertele-tele ya. tidak menyentuh terkait dengan tujuan yang diupload itu apa gitu. Karena memang pada dasarnya 80%-nya gitu ya kayak berkait dengan iklan gagal gitu kan, itu karena kontennya tidak menarik teman-teman gitu, kontennya tidak menarik. Nah sehingga gitu kan ya, contoh lah saya sendiri gitu kan, lagi scroll tiba-tiba muncul gitu kan ya, muncul Pengalaman nih videonya, ini video apa gitu kan. Iya. Nah sehingga saya sendiri yang nonton tidak jelas pasti langsung scroll lagi gitu kan. Nah di logaritma kita ketika melihat walaupun 1 detik gitu kan ya, itu termasuk hitungan logaritma di ads-nya, nanti di sana kan kelihatan gitu kan, itu termasuk 1 viewers gitu kan. Nah tapi dampaknya bagus enggak, belum tentu, karena yang nonton tadi bagus minat atau tidak kan gitu, karena tadi videonya yang kurang bagus gitu kan, alhasil ya kita langsung scroll ke atas gitu kan sih, kayak benar-benar. gitu. Jadi bukan karena logaritmanya yang kurang gitu kan ya kayak, atau targetnya yang kurang jelas, tapi bisa hal yang faktor utamanya itu adalah videonya ataupun ide kontennya yang kurang pas gitu kan ya, kurang tepat gitu kan, bukan jelek ya tapi kurang tepat gitu. Kurang tepat. Nah kemudian yang kedua itu berkaitan dengan itu tujuannya apa, supaya jualannya terus laku cepat gitu kan. Itu target yang salah, karena pada dasarnya ketika kita melakukan ads gitu kan ya teman-teman ya, di situ pasti ada kalimat beli sekarang ya kan. Misalkan contoh video, woi beli sekarang ya, tapi nggak ngejelasin produknya. Contoh ya gitu, video woi beli sekarang gitu. Lalu jangan lupa beli gitu kan, tapi di situ nggak ada keterangannya beli apa gitu kan. Makanya ketika membuat video itu kalau bisa produknya dulu baru beli gitu kan, jangan beli langsung kemudian produknya. Khawatirnya apa, belum nonton selesai udah nge-scroll lagi gitu kan, belum nonton selesai udah ini apa sih suruh beli gitu kan. Tapi kalau misalkan edukasi yang seru gitu kan, pasti ditonton dulu gitu kan, pasti di terakhirnya misalkan silahkan dibeli atau silahkan dikonsultasikan kayak gitu kan ya kan. Nah seperti itu pasti dia akan ada mindset, udah ada gambaran, oh produk ini ternyata bagus gitu kan ya, ada testimoninya kayak gitu kan. Nah di situ pasti akan kata istilah pasti minimal dikonsultasikan gitu kan ya kayak, entah itu tanya harga, entah itu misalkan hasilnya apa, entah itu misalkan ada diskon atau tidak kan kayak gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai kalimatnya itu beli sekarang, itu jangan ditaruh di depan ketika membuat video kayak gitu. Jadi kalau itu tuh seakan-akan jualan terlalu cepat gitu kan ya Kak gitu. Itu bukan jualan, jualan itu mah bukan itu. Padahal gini Kak, ya itu ngebegal. Padahal ini kita belum tahu nih branding atau seperti apa gitu kan, tapi suruh langsung beli gitu kan. Minimal ya kita berikan edukasi dulu lah videonya gitu kan ya, seperti itu. Gitu lah kayaknya. Iya sih, waduh benar sih Kak. Jadi faktornya kalau AdSense kalian masih boncos, itu yang pertama mungkin videonya masih kurang pas, kurang sesuai target, kurang sesuai apa ya, menariknya itu salah, masih agak nggak pas gitu loh sasarannya.